Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elinda Widrapsari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan tahun 2019. Kali ini saya akan membahas tentang korespondensi surat untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer. Langsung saja ke pengertian dari korespondensi itu sendiri. Jadi, korespondensi adalah proses komunikasi yang dikirim melalui surat dari pihak satu kepada pihak lainnya dengan nama jabatan pada suatu bentuk perusahaan atau organisasi, maupun bisa juga berupa nama perseorangan atau individu. Sehingga istilah lainnya dari korespondens yaitu saling berkirim surat untuk menanyakan maupun menawarkan suatu hal. Pihak yang terlibat dalam aktivitas ini disebut koresponden. Selanjutnya yaitu fungsi dari korespondensi. Yang pertama, sebagai alat penghubung secara tertulis. Yang kedua, sebagai media untuk berkomunikasi. Yang ketiga, sebagai media bukti hitam di atas putih. Yang keempat, sebagai bahan dokumentasi. Yang kelima, sebagai alat pengingat. Dan yang keenam, sebagai wakil dari seorang atau instansi. Jenis-jenis dari korespondensi. Macam-macam bentuk korespondensi antara lain yaitu yang pertama, surat pribadi. Jadi surat pribadi ini adalah surat-surat yang ditulis oleh individu atau diri sendiri dan dikirim kepada pihak lain yang sifatnya kekeluargaan atau pribadi. Yang kedua yaitu surat dinas pribadi. Surat dinas pribadi adalah salah satu jenis surat setengah resmi yang nantinya akan dikirim seseorang atau pihak individu kepada instansi, lembaga, maupun perusahaan-perusahaan. Yang ketiga yaitu surat dinas swasta. Surat dinas swasta adalah surat resmi yang dibuat dari instansi maupun perusahaan bisnis dan ditunjukkan kepada karyawan, relasi, atau pelanggannya. Yang keempat yaitu surat niaga. Surat niaga adalah surat yang di dalamnya terkait dengan perdagangan dan dibuat oleh perusahaan atau bisnis yang ditujukan kepada pelanggan tetapnya. Yang kelima yaitu surat dinas pemerintahan. Surat dinas pemerintahan adalah surat yang dibuat oleh kepentingan pekerjaan formal. Contohnya yaitu surat dari instansi dinas dan tugas kantor. Surat dinas pemerintahan juga memiliki fungsi yang sangat penting diantaranya untuk dokumen yang sifatnya tertulis sebagai arsip, bukti sejarah, surat keputusan, dan yang lain. Selanjutnya yaitu tujuan dari korespondensi. Tujuan dari korespondensi itu sendiri yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyampaikan informasi. Korespondensi pastinya bertujuan untuk menyampaikan informasi. Hal ini dikarenakan surat yang dikirim dari pihak satu ke pihak lainnya berisi maksud dan tujuan yang akan disampaikan, baik mulai dari penawaran produk, permintaan kerjasama, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menyampaikan isi surat. Korespondensi pastinya bukan menulis hal-hal yang tidak penting, karena sifatnya menyampaikan pesan surat kepada pihak lain. Korespondensi yang ketiga yaitu mempercepat komunikasi. Mempercepat komunikasi termasuk salah satu tujuan dari korespondensi, karena melalui surat yang dikirim seseorang, tidak perlu untuk bertatap muka terlebih dahulu, misalkan jaraknya yang akan ditempuh jauh. Selain itu, dengan surat korespondensi juga lebih menghemat biaya karena sifatnya yang tertulis dan tinggal kirim kepada pihak penerima. Contoh korespondensi. Berbagai contoh korespondensi yang mudah ditemukan dalam hal ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama internal dan yang kedua eksternal. Contoh dari internal itu sendiri yaitu surat yang dikirim BEM Universitas atau Badan Eksekutif Mahasiswa kepada BEM Fakultas. Yang kedua yaitu surat yang dikirim oleh salah pengurus Pusat PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, sebagai salah satu organisasi profesi kepada setiap PGRI yang ada di wilayah. Selanjutnya yaitu contoh dari eksternal adalah surat yang dikirim oleh siswa SMK Negeri 1 Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung untuk mengikuti kegiatan magang di perusahaan tertentu. Saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.